Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. PKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih-lebih tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah. Berbagai nikmat tak terhitung lagi jumlahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dapat kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita beroleh dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Memulai pengajian kita pada hari ini, kita awali dari surah Ali Imran ayat yang ke-112. Kemudian ayat 103, baru kita lengkapi nanti dengan An-Nahl 126. Ini insyaallah merupakan rujukan kajian kita pada subuh ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimul dhillah أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Mereka diliputi kehinaan. Secara khusus mereka di sini mereka Yahudi. Tapi secara umum siapapun orangnya hina. Di mana saja pun mereka berada, baik di Mekah, di Madinah, atau di Bandar Setia. Pokoknya di mana saja pun jadi. Kecuali orang-orang yang senantiasa memperbaiki tali hubungannya dengan Allah dan memperbaiki tali hubungannya kepada sesama manusia. Tali hubungan pada Allah itu adalah Al-Quran. Fahuwa hablul matin. Itulah tali yang kokoh. Karena Quran adalah tali yang kokoh, wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah, jangan lepas bagaimanapun situasi dan kondisinya, baik dikala senang, dikala susah, dikala sehat, dikala sakit, dikala apa lagi ya, beruntung rugi, dikala lapang sempit. Pokoknya segala setiap situasi dan dimanapun berada, janganlah lepaskan tali yang kokoh itu, yakni Al-Quran, dengan bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya
wajatina binawahi, dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Jadi apabila perintah Allah kita laksanakan, larangannya kita jauhi, maka selama itulah tetap eksis, tetap komit terhadap tali agama Allah itu, sehingga menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah artinya orang yang tetap pendirian, tidak mudah goyang, tidak patah, tidak tumbang. Nah, tapi apabila perintah-perintah Allah kita tinggalkan atau larangannya kita laksanakan, maka pada saat itulah rusak hubungan kita dengan Allah. Lalu kalau kita coba introspeksi diri, pernahkah kita meninggalkan perintah Allah? Pernah. Pernah melaksanakan larangannya? Pernah. Berarti pernah kita rusak tali hubungan dengan Allah. Maka kita perbaikilah. Maka bila mana manusia dihadapkan dengan meninggalkan perintah, melaksanakan larangan, maka manusia itu menjadi 4 bagian. Mudah-mudahan masuk kita salah satu di antara yang 4 ini. Ini ceritanya udah telanjur lah ini. Udah telanjur berbuat salah. Kelompok pertama, orang yang berbuat salah tetapi tidak ditulis salahnya. Rufi'al qalam, diangkat pena, tidak dicecahkan, tidak ditulis, diangkat. Berarti tidak ditulis walau salah, enggak ditulis. Tidak ditulis salah alias dosa. Pertama, as-sabi hatta yablugha, anak-anak sampai dia akil baligh. Ya. Jadi kalau ada anak-anak berbuat salah enggak ditulis. Bahkan kalau meninggal anak-anak itu langsung menjadi ahli surga. Kenapa? Tidak ada dosanya. Anak siapapun, baik anak si Siaho, anak Siakang, anak si Tobing, anak si Turnip, anak si Nasution, anak siapa lagi? Pokoknya semua anak lah. Anak iyalah. Anak Paijo, anak Pairan, semualah. Pokoknya semua. Yang kedua, al-ihtilam, orang-orang yang mimpi. Dalam mimpinya misalnya berbuat dosa. Misalkan mengigau dia, mengigau. Tidur dia mengigau lalu keluar manjat ke lapa orang. Enggak ditulis. Kenapa? Karena dia lagi tidur. Jadi orang tidur tidak berdosa. Enggak berdosa. Kemudian yang ketiga, al-majnun, orang gila. Orang gila. Jadi kalau orang gila berbuat salah tidak ditulis dosanya. Kalau gila mulai lahir sampai mati berarti tak ada dosanya. Berarti ahli surga. Ada juga enaknya jadi orang gila ya. Ya langsung masuk surga pula. Nah, alhamdulillah kita nggak ada yang masuk di antara 3 ini. Kita nggak anak-anak, malah sudah beranak ya. Kita tidak orang yang tidur bangunnya kita. Nah, kemudian kita tidak orang gila. Alhamdulillah akal kita pun sehat. Baik. Itu kelompok pertama. Amanlah itu kelompok pertama itu. Salah tapi tidak ditulis.
Yang kedua, orang yang mendak salah tapi mendapat maghfirah. Salah tapi mendapat maghfirah. Maghfirah ampunan. Sehingga berbuat salah ditulis, yang nulis malaikat katibin atau atib, ditulislah. Setelah ditulis, kemudian hasil catatannya diangkatlah itu setiap hari Kamis, naiklah amal itu. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Aku suka amalku naik, amalku ditutup sepekan, aku lagi ibadah alias puasa. Setahun direkap, amal setahun direkap si kiraman katibin, hasil rekapan itu dilapor naik setiap nisfu Sya'ban. Makanya Nabi puasa nisfu Sya'ban. Lagi-lagi karena senang amalnya ditutup dengan kebaikan. Alhamdulillah, hasil rekapan kiraman katibin tidak ada yang salah. Hasil rekap KPU-nya yang banyak salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, naiklah. Tapi berbuat dosa ditulis, tapi dapat maghfirah, diampuni. Diampuni. Kalau sudah diampuni nggak disiksa lagi. Ya. Alhamdulillah, makasih ya. Kalau sudah diampuni nggak disiksa lagi, walau tetap dalam tulisan. Kalau di tulisan tetap dia tertulis. Artinya kalau kita nanti membaca kitab kita di hari pertanggungjawaban, hari persidangan ya, ikra kitabak, bacalah kitabmu. Masih nampak di situ terbaca kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, tetapi tidak disiksa lagi. Apa yang membuat orang dapat maghfirah? Banyak. Salat. Itu juga sampai Nabi gambarkan berdiri dalam solat, diletakkanlah dosa-dosanya di atas ubun-ubunnya. Apabila dia rukuk dan sujud, berguguranlah dia. Maghfirah itu menggugurkan dosa. Ya. Puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diberi dia maghfirah. Zakat, dibersihkan dosa-dosanya. Haji, seperti anak yang baru lahir, bersih. Banyak ya, banyak tempat-tempat pensucian dosa itu, penyucian dosa itu, termasuklah silaturahim, ya, termasuk. Apalagi ya, banyaklah amal-amal soleh bisa penyebab dapat maghfirah. Di antaranya lagi, banyak-banyak kita beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa, tapi istighfarnya masih berjumlah minimal 70 kali sehari semalam, kadang-kadang 100 kali. Nabi yang maksum dari dosa, istighfarnya minimal 70. Awak yang banyak dosa, istighfarnya cuma 15. Habis subuh 3, zuhur 3, asyar 3, maghrib 3, isya 3. Oleh karenanya banyaklah kita beristighfar, terlebih-lebih pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, hendaklah mereka beristighfar pada waktu sahur. Tadi ada sahur ya, sebelum belum masuk subuh, istighfarlah. Mudah-mudahan istighfar kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Ini kelompok kedua. Pengen juga kita ni dapat maghfirah, pengen supaya hilap salah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena minuman sudah
tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum sabarlah ya. Yang ketiga, orang yang bersalah tapi dapat maaf dari Allah. Nabi ngajari kita doa, Allahumma innaka afuwum karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu malah disuruh Nabi kalau kita menemui malam Lailatul Qadar. Itu doanya. Minta apa? Minta dimaafkan oleh Allah. Apa arti dimaafkan? Dimaafkan artinya dihapus. Dihapus. Salah ditulis, maghfirah diampuni tetap dalam tulisan, maaf yang ditulis itu pun dihapus. Sehingga ketika kita nanti di hari persidangan membaca kitab catatan kita, tidak dibaca, tidak bertemu, tidak ada lagi di situ catatan-catatan buruk atau kejahatan. Apa untungnya? Tidak malu kita lagi. Enggak malu apa-apa. Mau kebaikan semua di situ. Kebaikan. Enggak ada kejahatan. Itu artinya maaf, dihapus. Oh, rupanya kalau dibaca malu itu apa rupanya? Malu itu juga siksa. Iya. Makanya ada siksa lahir zahir. Lahir adalah azab neraka. Badan kita disiksa. Kemudian ada siksa batin, malunya. Seandainya lah jemaah Jami'al Ikhlas sudah ke surga semua, Ustadz Bahron di neraka, kan malu awak itu kan. Dua kali siksa lah awak itu, siksa lahir neraka, siksa batin malunya. Na'udzubillah, a'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungilah dari yang demikian. Mudah-mudahan sama-sama di surga lah kita semua. Iyalah, jemaah masjidnya ke surga, ketua BKM-nya di neraka. Oh, kan malu dia itu kan. Itulah dah. Rakyatnya ke surga, Jokowinya ke neraka, kan malulah aturannya dia itu kan. Misalnya lah dulu ini, malunya itulah siksa itu, siksa malunya itu. Sampai kadang-kadang gini-gini, takut mau menunjukkan mukanya. Kalau sudah ketangkap pula ya. Baik, hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga khilaf salah kita yang sudah tertulis dihapus kembali. Itu mendapat maaf namanya, dimaafkan Allah, dihapus Allah. Tapi ada lagi yang keempat ini yang paling tinggi ini, wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan siapa orang yang bertobat kemudian dia tingkatkan iman, berdasarkan iman dia tobat itu, dan dia tingkatkan amal solehnya. Ada kadang sudah tobat nggak berjudi lagi, tapi tetap nggak sholat. Nah itulah. Ada kadang-kadang udah tobat dia nggak mabuk lagi, tapi sholat nggak juga. Nah, itu nggak yang begituan nih, nggak. Taubat dia karena berdasarkan imannya, kemudian dia tingkatkan amal solehnya sesudah tobat. Maka mereka akan diganti Allah, yubaddilu, diganti Allah sayyiatihim, kejahatannya hasanat, kebaikan. Umar bin Khattab pun dulu bukan tanggung itu jahatnya, ya, mohon maaf lah. Bayangkan sempat ikut mengubur anak perempuannya di zaman jahiliyah maksudnya.
bahkan mau membunuh adik perempuannya karena masuk Islam, bahkan pernah mau membunuh Nabi. Bayangkanlah itu. Tapi sekarang kuburannya berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganti Allah, orang jahat menjadi orang baik, musuh menjadi sahabat dekat. Diganti Allah, dari ahli neraka menjadi ahli surga. Diganti Allah, dosa-dosanya dengan pahala. Aduh, inilah orang yang paling paling beruntung lah. Di antara semua orang yang salah, yang paling beruntung ini. Ya, paling beruntung. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, ayolah terus kita berupaya bagaimana supaya ya banyak taubat, kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan amal soleh kita, sehingga pada saatnya nanti kita menutup usia kita, menutup kehidupan dunia ini, kita semua berada pada husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon jenazah yang saya hormati, kalau calon bupati belum tentu ini, calon wakil bupati pun belum tentu ini. Tapi kalau mati, pastilah, mati pasti. Jadi yang pasti itu aja dulu kita pikirkan ya, yang tak pasti kita kesampingkan itu dulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kalau namanya memperbaiki tali hubungan dengan Allah. Lalu bagaimana dengan manusia? Sesungguhnya manusia itu dijadikan Allah makhluk sosial, ya, bukan individual. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri tanpa orang, betul tidak? Makanya nggak usah sombong. Tidak ada hebatnya ustadz kalau tak ada jamaahnya. Betul enggak? Datang ustadz, jamaah pulang semua, enggak jadi ceramah. Jadi ustadz butuh dengan jamaah. Dan tak ada hebatnya jamaah kalau tak ada ustadznya, enggak jadi ngaji. Enggak ada hebatnya dokter kalau tak ada pasiennya. Tak ada hebatnya orang kaya kalau tak ada orang miskin. Tak ada hebatnya suami kalau tak ada, nggak ada hebatnya suami kalau tak ada istri. Makanya yang sudah tak beristri cari balik. Iyalah, begitulah supaya hebat balik. Yang tak suami, nggak ada hebatnya istri kalau tak ada suami. Oleh karenanya Pak, sayangilah istrimu. Pak, sayangi istrimu, karena sudah banyak istrimu berkorban untukmu. Setuju Bu? Bu, setujunya ibuku bilang begitu? Hah? Sayangilah. Jangan layasi itu. Kenapa? Banyak berkorbanannya. Iyalah, aturannya kan kewajiban awaknya cari makan. Ikut lagi bini awak cari makan. Kewajiban awaknya pula menyuci. Ini bini awak nyuci. Kewajiban awaknya pula mendidik anak. Ini bini pula nak mendidik. Kewajiban awaknya masak. Malah bini yang masak. Hah? Halo Pak? Halo? Karena di bandar setianya kita nih di Indonesia. Kalau di Mekah, cari pembantumu yang masak. Gaji. Kalau enggak usah kawin.
Begitulah kata kasarnya. Kalau minta gaji lah bini awak, gaji koki masak 4 juta sebulan, gaji cleaning service nyuci 4 juta sebulan, gaji apa lagi namanya bu? Mendidik anak apa namanya itu? Baby sister 4 juta. Gajilah binimu 12 juta sebulan, gaji cuma 4 juta, bangkrut. Maka saya bilang, sayangilah binimu, sayangilah istri, banyak pengorbanannya untukmu. Ya, tak ada hebatnya. Maka manusia ini tidak pantas jadi sombong, sebab tidak ada manusia ini sempurna, serba kekurangan, saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya kita perbaikilah hablim minan nas ini. Bagaimana caranya? Dengan silaturrahim. Sila, menyambung terus, berkomunikasi terus dengan penuh kasih sayang. Kebalikannya qati'ur rahim, memutuskan kasih sayang, alias boikot, SKT atau STK, sudah tak kawan. STK, kalau SKT sudah kawan tak. Jadi jangan putus, nggak boleh. Silaturahim ibadah tertinggi, berhabalim minal nas. Qati'ur rahim dosa tertinggi dalam berhabalim minan nas. Nah, biasanya terjadi qati'ur rahim karena ada terjadi kezoliman kepada orang lain. Zulmun abdun li ghairi, karena menzolimi orang timbullah masalah qati'ur rahim. Biasanya. Namun Bapak Ibu, walau terjadi pun kezoliman, yang menzolimi dan yang dizolimi, tetap tidak boleh terjadi qati'ur rahim. Nggak boleh. Tapi dizoliminya aku, oke. Bila terjadi ada kezoliman satu sama lain, maka solusinya di Quran ada 4. Ada 4 Bapak Ibu. Ini solusi ya, jalan keluarnya. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat salah kepada kamu, jangan SKT, jangan boikot, jangan putuskan silaturahim dengan dia. Bagus lagi, balas kejahatannya. Tapi cara membalasnya kata Allah, bimithli ma uqibatum bih, harus sama. Dipukulnya awak sekali, balas sekali. Namun gak boleh SKT. Tapi jangan juga balas 2 kali, dipukul sekali. Itu zalim namanya. Bu, dijambaknya ibu, jambak balik. Jangan SKT. Cuman hitung dulu rambutmu yang dijambaknya itu berapa helai. Jangan lebih. Dimakinya awak, anjing kau, sama-sama satu-satu itu. Jangan tambah, anjing kau, anjing bodat kau. Oh, kenapa ada bodatnya? Kawan cuman anjing aja. Kau tambah satu binatang, dia cuman bilang satu binatang, nggak boleh. Nggak boleh melebihi. Persis sama. Ini kasus ini terjadi di masa perang Uhudnya ini. Kebetulan paman Nabi Hamzah ikut terbunuh di situ. Sadisnya orang kafir nih nggak cukup dibunuh, dibodah orang tuh dadanya, diambillah hati
jantungnya, mereka kunyah-kunyah. Marahlah Rasul, marah Rasul. Akan kubalas kematian pamanku ini dengan membunuh 30 orang kafir. Turun ayat nih. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Kalau kau Muhammad ingin membalas, balas dengan yang sama. Tidak boleh melebihi. Satu korban balas. Hebat itu. Hah? Enggak boleh melebihi. Memang pembunuhan yang sadis-sadis ini terus terjadi nih Pak ya. Ada lagi jemaah kita waktu hari raya itu cerita, kakakku dibunuh lakinya. Dibunuh lakinya. Habis dibunuhnya, dicongkelnya matanya dua-dua. Dipotongnya telinganya, dicopotinya kukunya. Maksudnya biar jangan dikenal orang lagi. Ketahuan juga. Ketahuan. Dipenjara lah. Habis dipenjara, entah kayak mana, akhirnya keluar dari penjara, udah dipecat dari jabatannya, dari pekerjaannya, kemudian udah kayak orang gila sekarang. Kadang-kadang manusia-manusia tidak peri kemanusiaan ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, ini oleh karenanya kalau mau balas, balaslah dengan perbuatan yang sama, tidak boleh melebihi. Namun SKT nggak boleh. Lalu lanjut lagi ayat itu. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi seandainya kau tidak membalas tapi sabar alias menahan. Halo. Dia dizolimi tapi tidak dia balas, dia tahan marahnya, wal kadhiminal ghaiz, dia tahan amarahnya. Nah, dia tahan ini, nggak mau membalas, tapi dia tahan amarahnya, sabar dia, itu lebih baik daripada membalas. Innallaha ma'as sabirin. Asal nampaknya kawan tu mau dicekikkannya rasa dia karena sakitnya perlakuannya itu, tapi dia tahan. Asal nampaknya Oci itu mau dijambaknya saja rasa dia, cuman dia tahan, tidak dia lakukan. Itu lebih baik. Memang mengatakan sabar ni mudah ini, melaksanakannya mau hoyong awak rasa, mau silap bagi awak ya. Coba kalau bini orang meninggal, bisa lawan nasihati, sabar ya Pak, sabar. Coba bini awak terdiam. Kalau ayah orang meninggal, sabar ya awak bilang itu. Ayah awak, begitulah beratnya melakukan kesabaran. Tapi iyalah, maka pantaslah orang sabar ini berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ayin sabar. Kemudian ada lagi yang lebih dari situ ada. Pertama membalas, yang kedua tidak membalas, menahan, sabar, yang ketiga wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqu fi daikim mimma yamkurun. Maka janganlah kau bersedih hati. Sedih kali kurasa, makanya berat kali kurasa menghilangkannya. Hilangkanlah, kata Allah. Kemudian wala taqu fi daikim mimma yaqurun, jangan kau lapangkanlah dadamu, jangan sempitkan. Inilah memaknai wal afina anin nas, memaafkan. Memaafkan salah orang lebih baik daripada sabar. Karena memaafkan menghapus, dia hapus dari dadanya sehingga tidak ada sedih lagi. Kadang-kadang begitu. Kalau ku ingat salah, asal nampak ku uak tu, ku ingatlah salahnya itu. Sakit kali perasaan. Wala tahzan. Kemudian lapangkan dadamu, hapuslah, karena dadamu akan sempit, dadamu akan sesak, karena ada di sana itu namanya
apa namanya ya, ada sesuatu di sana. Apalagi ada sampah dendam. Kapan kau tidak berak malam, tunggu tanggal mainnya. Itu jadi sempit dada kita. Kata Allah, lapangkan. Macam mana melapangkannya? Wal afina anin nas, maafkan. Hapus dari dadamu kesalahannya, anggap tidak pernah terjadi. Kan lebih tinggi lagi itu ya. Kalau sekedar menahan, misalnya kalau menghapus, dia hapus seperti tidak pernah terjadi, tidak ada masalah. Itu tingkat ketiga. Lalu ada lagi yang lebih hebat, ada lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi Allah lebih mencintai orang-orang yang ihsan, yakni membalas kejahatan dengan kebaikan. Inilah kelas tertinggi terhadap habalim minan nas. Kelas tertinggi memperbaiki tali hubungan dengan Allah, diganti Allah kejahatan dengan kebaikan. Kelas tertinggi habalim minan nas adalah dia balas kejahatan dengan kebaikan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian ini berada di kelas yang paling tinggi ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Betul nggak, Bu? Bu, ibu-ibu udah di kelas itu? Ya kadang-kadang bilanglah, kadang-kadang di kelas satunya awak balas, anjing kau. Nah, balas. Kadang-kadang bisa di kelas 2, anjing kau. Dia tahan, diam dia, tidak dia balas. Kadang dia maafkan, dia belum tahu itu. Kadang dia doakan, paling tidak didoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan yang terbaik kepada. Apalagi yang berbuat salah itu adalah anak awak. Ya, macam mana? Anak awak, kemanapun jahatnya anak itu, tetap ibu bapaknya ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Begitu juga lah istri, kemanapun lakinya, ingin selalu istri memberikan yang terbaik kepada suaminya. Betul nggak, Bu? Yalah, ingin dia balas kejahatan lakinya dengan kebaikan. Nah, hebat. Begitu juga kita bersaudara, namanya saudara awak, darahnya adalah darah awak juga. Kebahagiaannya kebahagiaan awak, duka citanya duka cita awak juga. Maka ingin selalu menyuguhkan yang terbaik buat saudara awak. Begitu juga sama tetangga dan sebagainya lah. Berikanlah yang terbaik kepada orang lain, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Artinya Allah tidak cuma mengampuni, memaafkan, malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka kita tidak cuma sabar, tidak cuma memaafkan, tapi ingin selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain, supaya kita orang tertinggi dalam berhabalim minallah dan berhabalim minan nas. Lalu kemana kita menyatukan ini? Kita baca dulu, kita sampaikan dulu berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek-pendek tapi maknanya luas. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa di antara kamu orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, ini selalu berdampingan ini, Pak. Iman Allah, iman akhirat. Karena dia tidak mau berbuat, dia tidak mau berbuat yang dilarang Allah karena imannya dimonitoring Allah, dan dia mau berbuat baik karena tinggi balasannya di hari akhirat. Jadi iman pada Allah, iman pada hari akhirat, hendaklah kau bicara yang baik-baik
kalau tidak bagus diam. Sebab mulut kamu harimau kamu. Berarti memperbaiki tali hubungan pada Allah dan manusia, hifdzul lisan, jaga lidah. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tak pernah lidah terbakar membilang api. Tapi lidah adalah segumpal daging tak bertulang dan tidak nampak, tapi sangat berbahaya. Jaga lidah. Inilah lidah. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Ya, ditahan. Jangan asal bunyi. Sedang buang angin saja nggak asal awak ya. Iyalah. Nanti dengar orang, awak tahan. Kenapa kalau duburnya bisa dia tahan? Kok lidahnya kok payah kali nahan? Padahal dia sudah dipagari dengan gigi, ditutup sama bibir, tapi tetap dia di dalam, Mbak. Dipagari biar jangan dengan gigi, biar jangan keluar. Ditutup sama bibir lagi tambahnya, tapi masih dijulurkannya. Ada istilahnya itu, jangan kamu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Bahaya kali lidah ini. Ada dua gumpal daging di tubuh kita, sama-sama tak nampak, sama-sama tak bertulang, tapi sama-sama berbahaya. Apa itu? Lidah dan hati. Hati dan lidah. Jaga hati, jaga lidah. Kalau tak bisa bicara baik, bagus diam, kata Nabi. Nah, diam ini payah nih ya, Bu ya. Bu, payah nggak diam? Payahlah, mau komen awak terus. Apalagi wanita, yang paling payah menjaganya lidahnya lah. Kalau laki-laki matanya, tapi mata nggak berbahaya kali. Yang berbahaya kali adalah lidah, membahayakan orang. Mata awak mana pernah bisa juga lah mengganggu orang ya. Pelototi dia. Itulah. Tapi enggak pala mati orang gara-gara dipelototi, gara-gara lidah ininya. Seperti pedang ya, banyak membunuh. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa di antara kamu orang benar beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamumu. Wah, tamu itu berarti orang lain lah itu ya. Orang lain, tamu. Hak tamu di rumah kita 3 hari 3 malam. Habis 3 hari 3 malam, bolehlah diusir. Bu, habis 3 hari 3 malam boleh diusir. Kalau berani. Kalau enggak, tahankanlah. Ya. Muliakan tamu. Tamu itu orang lain. Jangan tamu lah, tamu mau datang ke rumah kita bertamu. Kalau kita datang ke Mekah, Madinah, disebut dengan tamu Allah, duyufur rahman. Duyufur rahman, tamunya Allah. Jamaah haji selalu digelar dengan duyufur rahman. Ini rumah masjid ini adalah Baitullah. Kita datang ke masjid, tamu Allah juga kita di sini. Maka sebagai tamu beradablah. Beradab apa? Adab. Tamunya punya adab, jangan biadab. Ya. Yang menerima tamu pun memuliakannya, tidak tentunya tidak tentunya melarangnya. Karena Nabi kita bilang datang tamu itu ke rumah kita sama datangnya dia membawa rahmat. Pulang tamu itu membawa tilako, membawa bala. Keluar tamu itu keluarlah bala-bala dari rumah kita,
datang dia, membawa rahmat. Ibu-ibu senang enggak menerima tamu? Ya, sampai ada istilah di ilmu mantik, banyak abu dapurnya, banyak abu dapurnya. Abu karena sering masak. Kok sering kali masak dia, banyak tamunya, maka banyaklah abu dapurnya. Nah, sekarang nggak berabu lagi dapur orang karena udah pakai gas. Istilah itu pakai gas. Kemudian ya, lagi-lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa di antara kamu, kata Nabi, yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jiranmu. Jiran, tetangga, muliakan. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jirani, tak beriman kamu kalau kamu tidak mencintai jiran. Dipecat. Bahkan kalau ada SKT sama jirannya 3 hari 3 malam nggak teguran karena dendam, dipecat Nabi menjadi umatnya. Itu bukan umatku. Awak merasa umat Muhammad, Nabi Muhammad tak mau mengakui lagi gara-gara boikot. Jelek kali lah boikot. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, jadi keburu itu macam mana intinya hadis itu? Intinya satu ajanya. Apa itu? Ibsus salam. Tebar salam. Tebar salam. Tebar salam. Salam ini ada salam Allah. Salam Allah kepada hambanya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin. Selamatlah, kata Allah yang Rabbir Rahim itu kepada hambanya. Kapan? Nanti di akhirat. Ada salam dari malaikat, dari Ridwan, malaikat Ridwan. Ketika kita menuju pintu surga, di situ sudah ada Ridwan. Ridwan pun mengucap salam kepada orang yang datang mau ke surga. Dapat kita salam dari Allah, dapat salam dari malaikat. Tapi kalau sama Malik nggak usah lah kurasa ya. Bapak-bapak rencana mau jumpa Malik juga nggak? Nggak usah lah ya. Karena kalau jumpa Malik harus ke neraka awak. Ke neraka baru ke surga. Namanya Jahannamiun. Jahannamiun, alumni Jahannam, tamatan Jahannam begitulah. Tamat dari Jahannam baru ke surga. Nggak usah lah ya, nggak usah lah. Sama Ridwan aja lah. Baru kemudian jumpalah sesama jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas dalam surga. Tidak ada ucapan mereka di dalamnya kecuali salam. Mudah-mudahan jumpalah kita semuanya di surga satu sama lain. Selamat ya, selamat ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kebahagiaan. Dan bahkan langit ada namanya, ada abawabus sama, pintu langit. Langit kan ada 7 lapis, kata Allah ini. Dan Nabi bilang juga begitu. Waktu Nabi Mi'raj, dia lewati langit. Pintunya kan ada abawabus sama, pintu-pintu langit. Lalu apa yang membukanya? Salam. Setiap lapis, assalamualaikum, terbuka. Naik Nabi. Kalau kita terbuka pintu langit, tapi bukan kita yang naik amal kita. Jadi kalau kita assalamualaikum, atau orang assalamualaikum, waalaikumsalam, terbuka pintu langit, berarti amal kita naik. Tapi kalau jumpa tidak mau salam, bahkan diucapkan salam pun tak dijawabnya, tertutup pintu langit. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, orang yang berbaikot, orang yang SKT, la yurfa'u a'maluhum ila sama, tidak naik-naik amalnya, mu'allaq bainas sama'i wal ardh, tertahan antara langit dengan bumi. Tertahan. Kenapa? Tak naik amalnya. Jadi puasa Ramadannya, infaknya, sedekahnya, bukaannya, tadarusnya, tarawihnya masih tertahan antara langit dunia dengan dunia. Kenapa? Masih ada orang yang dia ber-SKT, yang berbaikot, yang tidak teguran, alias memutuskan tali silaturahim dengan orang lain. Tidak naik sampai mereka berbaikan. Ya Allah. Kalau sampai mati Ustaz, ya sampai mati nggak naik-naik. Makanya wajib jahanam. Itulah jeleknya itu. Jadi bukalah pintu langit dengan assalamualaikum, supaya amal naik, supaya doa kita dijabah.
Dan bahkan masuk rumah kita, assalamualaikum, supaya setan si akwan keluar dari rumah awak. Karena di rumah kita, kata Rasul, ada setan yang mengacu kehidupan bersuami istri berkeluarga. Pokoknya asal ditengok lakinya, bininya naik tensinya. Si bini pun asal tengoknya lakinya mau muntah dia, begaduh saja. Begitulah. Kenapa? Dikacau si setan. Macam mana ngusirnya? Nanti pulang kita, assalamualaikum, keluarlah dia itu. Aman awak, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kadang ke rumah orang, assalamualaikum, keluar setan dari rumah orang. Ke rumahnya tidak, akhirnya kumpul setan di rumahnya, gaduh terus siang malam. Naudzubillah. Oleh karenanya ibsus salam, ayo kita tebar salam, dan termasuk diantaranya mudah-mudahan kita semuanya baik hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Demikian tausiah kita. Masih ada waktu 10 menit lagi lebih kurang, dipersilakan. Kalau ada hal yang mengganjal di hati, sementara saya sampaikan, tentunya mohon maaf kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Pas. Pas. Kalau nggak ada kita tutup aja dengan Baik, kesimpulan. Kita perbanyaklah maaf, walau orang tidak minta maaf pada kita, dengan harapan supaya Allah maafkan juga kita terhadap orang yang pernah kita zolimi dan tak tahu kita lagi di mana rimbanya. Entah sudah mati pun kawan. Mudah-mudahan tetap memaafkan kita. Minta maaflah sebelum orang lain yang meminta maafkan kita. Kapan itu? Ketika kita sudah terbujur kaku di depan rumah, pelepasan. Bapak Ibu Saudara, mana tahu ada salah almarhum, apakah Bapak Ibu dapat memaafkannya? Maaf. Jadi supaya tidak banyak kali lagi tugas orang yang awak berikan, maafkan ayahku ya, maafkan makku ya, maafkan istriku ya. Kalau misalnya sudah duluan diminta maafkan, supaya tidak ada lagi persoalan itu. Ayo banyak kita meminta maaf dan memberi maaf. Yang ketiga, yang kedua, kesimpulan kedua, banyak-banyaklah kita sebelum kita mati, hendaklah diakui orang kita orang ihsan, orang baik. Jangan sesudah mati, habis sholat kan ditanya orang lah itu ya, apa katanya, bagaimana persaksian Bapak Ibu terhadap jenazah ini, apakah baik? Baik, karena udah mati. Ya baik. Kalau baik di sisi kamu, baiklah itu di sisi Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, semoga kita orang yang baik di sisi orang, habalim minallahnya bagus, baik di sisi Allah karena habalim minallah kita tetap baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من العافين عن الناس وجعلنا وأهلنا من عبادك المتقين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.